Oke, jadi kita bakal ada 6 bagian. Di bagian pertama itu ada relational database, habis itu ada DDL, habis itu kita ada constraint, privilege, data manipulation, sama basic select. Jadi palingan aku langsung jelasin aja di materi relational database. Jadi di dalam database itu ada yang namanya case. Case itu atribut yang digunain untuk identifikasi atau mengakses datanya secara unik. Jadi di keys itu ada 6, ada super key. Super key itu jadi kayak kumpulan atribut yang bisa mengidentifikasi setiap baris datanya itu secara unik. Kayak misalnya di sini ada student ID, student email, sama student name. Yang kedua itu ada candidate key. Nah, dari super key-nya ini nanti dipilih lagi yang paling minimal dan paling sederhana yang lebih unik lagi. Jadi kayak misalnya di sini ada contohnya student ID sama student email. Selanjutnya itu ada primary key. Dari candidate key-nya ini nanti dipilih lagi untuk diidentifikasi setiap baris datanya secara lebih unik lagi. Nah, di sini di bagian ini itu nggak boleh dikosongin. Kayak misalnya di sini ada student name. Kenapa name itu dipilih jadi primary key? Karena kayak tiap mahasiswa itu kan name-nya berbeda-beda, jadi unik. Dan bagian ini juga nggak boleh dikosongin. Selanjutnya itu ada bagian foreign key. Jadi dia itu atribut dalam satu tabel yang merujuk ke parameter di tabel. Jadi misalnya di sini ada student ID di tabel kelas, dia juga merujuk ke student ID di tabel yang student. Jadi kayak kolomnya itu ada dua tabel yang berbeda. Yang kelima itu ada secondary key. Jadi atribut ini digunain untuk mencari datanya. Misalnya itu kita mau cari nama mahasiswanya itu, kita bisa pakai dari student name-nya itu. Composite key itu kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut. Contohnya ini di sini ada kombinasi order ID dan produk ID dalam tabel order details. Selanjutnya itu ada integrity. Integrity itu adalah aturan integritas dalam database. Jadi di sini ada entity integrity. Jadi dia itu memastikan setiap baris dalam tabel ini harus unik nilainya. Em, Biasanya ini untuk primary key. Primary key itu gak boleh dikosongin dan harus unik. Contohnya itu di sini adalah employee ID dalam tabel employees harus unik dan tidak nol. Yang kedua itu ada referential integrity. Jadi dia itu mastiin hubungan antar tabelnya itu tetap konsisten. Terus foreign key-nya ini dia harus merujuk ke primary key yang valid atau nol. Jadi misalnya kolom yang ada di child table-nya itu harus merujuk eh, ke data yang ada di parent table-nya itu, datanya itu harus valid dan jelas. Kayak di sini contohnya ada department ID dalam tabel employees harus merujuk ke department ID yang valid di tabel departments. Aturan lainnya itu ada not null, jadi artinya itu kolomnya nggak boleh dikosongin sama si user, harus diisi. Misalnya itu email. Terus habis itu ada unique, jadi nilai dalam kolomnya harus unik, tiap user itu harus berbeda. Contohnya di sini ada username atau enggak name. Domain constraint itu, jadi dia batasin nilai-nilai yang dapat dimasukin ke dalam kolomnya itu. Misalnya, kalau di sini ada age, jadi kita harus isi age-nya itu bilangan bulat yang positif. Contoh lainnya itu misalnya kayak gender, kita harus isi misalnya harus male atau enggak female doang. Dan selanjutnya itu ada ERD, eh, Entity Relationship Diagram. Jadi diagram ini dia menggambarkan struktur konseptual database yang bisa dilihat oleh pengguna. Komponennya sendiri itu ada entity, jadi entity atau yang merepresentasikan sesuatu yang nyata dalam database. Misalnya itu di sini ada customer sebagai pemesan dan mahasiswa itu direpresentasikan menjadi tabel student. Entity sendiri terbagi menjadi dua, ada strong entities, artinya entitas yang bisa berdiri sendiri dan memiliki primary key sendiri tanpa bergantung pada entitas lainnya. Misalnya ini di database toko buku, misalnya customer adalah strong entity, karena dia itu memiliki customer ID sebagai primary key yang unik. Selanjutnya ada regular atau weak entities, jadi entitas ini
punya primary key sendiri, jadi dia itu bergantung pada entitas lain untuk identifikasinya. Weak entity ini biasanya membutuhkan foreign key dari strong entity-nya. Misalnya di sini ada transaction detail dalam e-commerce, dia itu termasuk weak entity karena dia itu hanya ada karena dari transaction ID-nya. Jadi transaction detail ini sebagai child table-nya dan transaction ID-nya itu sebagai parent table-nya. Selanjutnya itu ada atribut. Atribut itu adalah karakteristik atau properti entitasnya. Misalnya di sini ada nama, alamat, sama date of birth. Misalnya kayak nama Michelle, kalau alamat misalnya jalan panjang itu. Pokoknya nilainya dari suatu kolomnya itu. Jenis-jenis atributnya ini ada required attribute. Jadi dia itu harus diisi, nggak boleh dikosongin. Misalnya itu nama dalam tabel student. Kedua itu ada optional attribute yang tadi kan harus diisi. Nah, kalau yang ini dia boleh dikosongin aja. Misalnya itu middle name atau enggak last name. Selanjutnya ada composite attribute. Jadi dia bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya di sini ada alamat yang bisa dibagi lagi jadi kota, kecamatan, kode pos, dan lain-lainnya. Single valued attribute. Jadi dia ini hanya memiliki satu nilai. Misalnya di sini student ID atau student name. Selanjutnya itu ada multivariate attribute, jadi dia bisa memiliki lebih dari satu nilai. Contohnya di sini adalah nomor telepon. Derived attribute adalah nilainya dihitung dari atribut lain. Contohnya di sini adalah age dihitung dari date of birth. Misalnya itu user kan udah masukin tanggal lahirnya. Di tanggal lahirnya itu nanti dihitung umur yang sekarang itu berapa oleh sistemnya. Selanjutnya itu ada relationship. Relationship ini jadi asosiasi antara dua atau lebih entitas yang tadi. Misalnya itu hubungan antara student dan course. Ada konektivitas sama kardinalitas. Nah, bagian yang konektivitas ini yang ada simbol yang ininya sama yang simbol lebih darinya ini itu termasuk connectivities. Dan kardinalitasnya itu angka-angka yang ada di sininya. Jadi kardinalitas itu menunjukkan jumlah minimum dan maksimum entitas yang dapat terlibat dalam suatu hubungan. Jadi di connectivity ini ada one to one, jadi satu entitas ini berhubungan dengan satu entitas lain. Misalnya satu student itu cuman memiliki satu student ID. Kalau one to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Misalnya satu guru itu bisa ngajarin banyak kelas. Many to many, jadi banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Misalnya itu, banyak student dapat mengambil banyak course, dan course ini juga bisa diambil oleh banyak student. Kalau dari gambar yang ini, artinya itu satu profesornya ini dia bisa mengajar banyak kelas, tapi satu kelas hanya bisa diajar oleh satu profesor. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke Angela Octaviani. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu DDL atau Data Definition Language. Oke, outline-nya, jadi yang pertama ada creating tables, kedua using data types, dan yang ketiga modifying a table. Next. Oke, masuk ke yang pertama, creating tables, di mana untuk membuat sebuah tabel itu tuh ada aturan-aturan yang perlu dilakuin. Misalnya, yang pertama harus dimulai dengan huruf, panjangnya itu harus 1 sampai dengan 30 karakter, hanya boleh mengandung A sampai Z, 0 sampai 9, underscore atau garis bawah, dollar, dan juga hashtag. Dan juga tidak boleh menduplikasi nama objek lain yang dimiliki oleh pemilik yang sama. Misalnya kayak creatables ikan. Udah sebelumnya ini udah pernah dibuat. Terus mau buat lagi tuh nggak bisa. Harus namanya yang unik. Oke, next. Nah, ini ada contohnya untuk create tables. Kita bisa tulis table name, terus kita bisa masukin data types-nya, constraint juga bisa tentuin itu tuh primary key, foreign key, constraint, dan juga references-nya. Misalnya kalau masih bingung, bisa next. Nah, ini contohnya. Misalnya nih, kita mau bikin table CD collections. Kita bisa nulis dulu, create table CD collections. Terus kita mau bikin baris untuk CD number, title, artist, dan juga purchase date. Maka kita bisa tulis saja CD number dengan data type-nya yaitu number, terus title dengan data type-nya varchar 2,
dengan jumlahnya 20. Terus bisa juga artis dengan data type-nya varchar 20. Purchase date dengan data type-nya date default sys date. Bisa juga misalnya contoh lain nih, kita mau bikin tabel rentals. Kita bisa tulis create table rentals dengan barisnya itu misalnya rental ID, data type-nya number, rental date, data type-nya date, CD number, data type-nya number. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya using data types, di mana tipe data di Oracle itu tuh umumnya meliputi ada namanya char, varchar 2, dan juga clock untuk nilai karakter. Terus number untuk nilai numerik, dan juga ada date, timestamp, dan juga interval untuk nilai tanggal dan juga waktu. Di mana varchar 2 dan juga clock itu tuh umumnya lebih sering dipakai dan juga disukain daripada char untuk nilai karakter, karena varchar 2 dan juga clock itu biasanya lebih menghemat ruang. Selanjutnya untuk date, date itu tuh bisa untuk menyimpan nilai tanggal dan waktu hingga detik penuh. Sementara timestamp itu memungkinkan hanya pecahan detik saja. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, modifying tables, di mana ada beberapa hal yang bisa digunain. Misalnya, alter table dan juga add, di mana itu tuh digunain untuk nambahin kolom baru ke dalam tabel. Misalnya kita ambil contoh, alter table misalnya ikan. Terus bisa juga add harga ikan dengan data type-nya, misalnya number 10 gitu. Next. Selanjutnya untuk modifying table sendiri ada juga alter table dan juga bisa gunain drop column, di mana digunain untuk menghapus suatu kolom dari tabel. Misalnya contohnya alter table ikan. Terus kita mau delete baris harga ikan nih, kita bisa tulis drop column harga ikan, maka baris harga ikan itu bakal kehapus. Selanjutnya pernyataan drop table ini yang terakhir untuk menghapus definisi tabel dan semua datanya. Di mana kalau drop table ini digunain, maka semua tabel dan juga isi-isinya itu bakal kehapus semuanya. Oke. Selanjutnya bakal dijelasin sama Michelle lagi. Oke, di sini kita masuk ke bagian 3 constraint. Constraint itu adalah satu aturan yang diterapin dalam database untuk dia memastikan keakuratan dan validitasnya. Jadi di constraint itu ada 5 jenis, ada not null. Jadi dia itu mastiin kalau kolomnya itu nggak boleh kosong. Unik itu dia mastiin kalau nilai dalam kolomnya itu nggak boleh duplikat, jadi harus unik. Primary key itu kombinasi dari not null sama unik. Kalau foreign key dia menghubungkan tabel anak dengan tabel induk. Kalau cek dia memastikan nilai memenuhi kondisi tertentu. Oke, di sini ada penempatan constraint-nya. Jadi gimana sih cara kita pa- cara buat constraint-nya itu di mana? Jadi yang pertama itu ada di kolom level. Kolom level ini pas kita ngebuat create table-nya itu, misalnya kan di sini kita udah buat kolomnya nih, dokter number, number 4. Nah itu kalau kolom level itu kita langsung ditaruh di sebelahnya, di sebelah si dokter numbernya ini. Jadi kita langsung buat si constraint-nya ini. Contohnya di sini dia constraint terus langsung masukin penamaan constraint-nya sama primary key-nya. Yang kedua itu ada tabel level. Nah, kalau tadi kan constraint-nya ditaruh di sebelahnya langsung gini kan. Nah, kalau tabel level itu dia di bawahnya. Jadi kayak kita buat kolomnya dulu di sini, terus baru kita bikin constraint di bawahnya. Dan jangan lupa kalau kita mau bikin constraint di bawahnya, kita harus pakai koma. Selanjutnya itu ada penamaan constraint-nya. Jadi penamaan constraint-nya ini harus dalam format table name underscore attribute name underscore constraint type. Table name-nya itu ya nama tabelnya, terus attribute name itu maksudnya nama kolomnya. Misalnya kayak customer ID, customer name. Terus kalau di sini constraint type, jadi constraint type itu kan tadi ada 5 ya. Primary key itu kita singkatin sebagai PK, foreign key sebagai FK, unique key sebagai UK, check sebagai CK, numpang sebagai NN. Nah, contohnya di sini aku kasih, misalnya dokter saya itu sebagai nama tabelnya, terus dokter numbernya itu sebagai nama kolom atau atributnya. PK itu karena kita mau pakai primary key untuk constraint-nya.
Selanjutnya itu ada jenis-jenisnya sama contohnya di sini normal. Dia itu yang memastiin datanya harus terisi dan nggak boleh dikosongin. Contohnya kayak gini. Unik untuk memastikan bahwa data yang diisi itu tidak duplikat. Contohnya kita taruh di sebelahnya di sini. Default itu untuk memberikan nilai default jika suatu kolom tidak diisi. Misalnya, usernya nggak ngisi tanggalnya, nanti secara default by system langsung diisi tanggal yang sekarangnya. Selanjutnya itu ada primary key, yakni aturan untuk memastikan nilai di kolomnya harus unik dan nggak boleh dikosongin. Eh, dan sebagai note, di setiap tabel itu hanya boleh punya satu primary key. Misalnya cara pembuatannya di sini, ini termasuk di table level, soalnya kita buatnya di bawahnya. Misalnya di sini constraint, habis itu kita namain penamaan constraint-nya, baru kita tulis apa yang mau kita jadiin. Kalau di sini primary key, habis itu baru kita tulis teacher ID-nya. Terus foreign key itu dia mastiin bahwa nilai dalam satu kolomnya itu merujuk ke kolom yang ada di tabel lain. Misalnya di sini cara pembuatannya itu kita tinggal tambahin constraint, terus kita masukin penamaan constraint-nya, habis itu kita tulis foreign key-nya, baru kita masukin kolom yang kita mau jadiin foreign key ini. Jangan lupa juga kita masukin references-nya dari mana si kolomnya ini bakal merujuk ke tabel mana itu. Misalnya di sini merujuk ke tabel ikan, terus kita baru isi kolomnya. Dan jangan lupa pakai kurung kurung ini, kurung bulat. Selanjutnya itu ada cek. Cek itu untuk memastikan data yang masuk memenuhi suatu kondisi. Jika datanya itu nggak sesuai, maka peneror. Misalnya kalau di sini, itu dia constraint, terus dia penuh constraint-nya, langsung kita masukin cek, dan jangan lupa pakai kurung, staff gender, in male or female. Jadi si ini buat ngecek kalau gendernya ini harus diisi male atau enggak female. Kalau enggak, dari datanya nanti bakal error. Jadi macam-macam cek itu ada like, in, sama between. Like itu digunain untuk memastikan bahwa nilai dalam kolom itu ngikutin pola tertentu. Kayak misalnya di sini contohnya, kita memastikan kalau customer emailnya itu akhirannya dipakein.com. Kalau ini tuh digunakan untuk membatasi input hanya pada nilai tertentu yang diperbolehkan. Misalnya di sini gendernya itu harus antara male atau enggak female doang. Kalau diisi yang lain itu salah. Bitcoin itu dia untuk memastikan bahwa nilainya itu berada dalam rentang tertentu. Misalnya itu, misalnya di sini ada accessories price, itu Bitcoin 3.000 sampai 5.000 doang. Kalau lebih dari itu dan di bawah itu salah. Di sini ada managing constraint. Jadi kalau kita mau mengubah suatu constraint itu, kita bisa menggunakan alter table. Jadi alter table ini digunakan untuk mengubah constraint, misal kayak menambah, menghapus, dan sebagainya. Misalnya di sini kita tulis dulu alter table-nya, terus kita tulis nama tabel yang mau kita ubah itu apa, terus kita langsung masukin aja pakai add constraint, terus kita namain nama constraint-nya, habis itu kita cek. Misalnya kalau di sini nama gurunya harus depannya itu M. Kenapa pakai persen? Jadi sebenarnya persen itu sebagai simbol yang mewakili suatu karakternya. Jadi kayak nanti si persennya ini dianggap sebagai karakter. Jadi depannya itu nanti nama gurunya itu harus M. Di sini ada drop. Jadi drop itu untuk menghapus suatu tabel, kolom, ataupun constraint. Karena kita lagi bahas constraint di sini, aku kasih contohnya constraint. Jadi ini kita isi dulu alter table-nya, terus tulis tabel yang mau kita ubah itu apa, baru kita isi drop constraint. Nah, terus tadi kan kita udah bikin add constraint, penamaan constraint-nya di sini. Kalau kita mau drop constraint-nya, tinggal kita tulis saja penamaan constraint yang tadi kita udah buat. Jadi di cek itu ada like sama regex like. Jadi lag itu digunain untuk mencocokkan pola. Wildcard-nya ini, wildcard tuh sebagai kayak simbolnya gitu. Dia itu yang persen ini mewakili banyak karakter.
Kalau underscore ini dia mewakili hanya satu karakter doang. Nah, contoh penggunaan like di sini misalnya kita mau menjadiin emailnya itu diakhiri dengan .com. Misalnya kita tulis dulu constraint-nya, habis itu kita cek customer email like petik persen.com. Kenapa kita persennya di depan? Karena ini mewakili banyak karakter di depannya. Jadi karakter apapun diketik eh, sebelum .com ini terserah apa aja selama si .com ini akhirannya .com gitu. Jadi emailnya harus akhiran .com. Yang selanjutnya itu ada constraint yang dimulai dengan nama A. Misalnya di sini eh, kita bikin dulu constraint-nya, habis itu tuh kita cek pakai constraint, terus kita taruh persennya di belakang untuk mewakili karakter-karakter setelah si A-nya ini. Jadi apapun yang dimasukin datanya selama itu depannya huruf A itu nggak apa-apa. Yang ketiga itu contohnya ada kalau kita mau namain huruf keduanya itu B. Misalnya kita bisa masukin di sini karena kita mau namain huruf keduanya itu B. Jadi kan tadi di sini mewakili satu karakter underscore-nya. Nah, kita isi dulu nih di sininya eh, underscore terus baru B. Habis itu kita jangan lupa isi yang persennya ini sebagai perwakilan banyak karakternya itu. Jadi apa bedanya Raga XP like sama like? Jadi kalau Raga XP like itu sebenarnya lebih kuat dari like. Dia itu bisa mencocokkan pola-pola yang lebih kompleks. Nah, wildcard-nya juga lebih banyak. Kayak misalnya di sini titik itu mewakili satu karakter apapun. Terus titik bintang dia mewakili sejumlah karakter apapun termasuk nol karakter. Tanda kata di sini mencocokkan awal string, kalau dollar di sini mencocokkan akhir string. Nah, ini contoh penggunaannya, misalnya kita mencari, misalnya membuat email constraint yang diakhiri dengan .com. Kita bikin dulu constraint-nya di sini. Terus sama kayak tadi kita masukin checknya, tapi di sini bedanya kita pakai regex like. Habis itu baru kita kurung customer email. Terus kita masukin di sini .com. Habis itu tanda dolarnya di belakangnya. Jadi tanda dolarnya ini untuk mencocokkan akhir dari string ini. Jadi kayak dia harus belakangnya itu .com, makanya kita kasih tanda dolar. Yang kedua itu ada mencari ID buku yang dimulai dengan BO dan diikuti 3 angka. Jadi constraint-nya itu tetap pakai check yang tadi sama regex like. Habis itu kita tulis saja buku ID-nya. Terus di sini ada tanda capternya kecil di sini. Itu buat nandain kalau awalannya itu harus BO. Habis itu kita kasih kurung siku 0 sampai 9, artinya angka yang dimasukin itu hanya angka positif 0 sampai 9 aja. Terus kita juga kasih kurung terawal 3, artinya hanya 3 angka yang bisa dimasukin ke si ID bukunya ini. Dan jangan lupa kita kasih tanda dolarnya ini sebagai simbol untuk akhir string. Jadi harus akhirannya angka juga. Oke, selanjutnya dilanjutin oleh Angela. Oke, materi selanjutnya adalah database security, privilege, and transactional control language. Oke, bisa next. Oke, untuk outline-nya yang pertama ada database security, yang kedua ada controlling user access, ketiga creating and revoking object privilege. Oke, kita masuk dulu ke yang database security. Di database security sendiri yang ada beberapa poin-poin penting nih. Yang pertama, akurasi informasi, di mana akurasi informasi itu tuh lebih ke sejauh mana data itu dikumpulkan dan dikelola bebas dari kesalahan dan juga memberikan representasi yang tepat dari realitas. Intinya tuh informasi itu harus bersifat akurat. Selanjutnya yang kedua ada kualitas data, di mana kualitas data itu lebih merujuk pada pendekatan menyeluruh untuk memastikan bahwa suatu data itu akurat, valid, dan juga tepat waktu, serta mencegah ketidakakuratan di masa yang datang. Selanjutnya yang ketiga adalah
keamanan, di mana keamanan ini tuh lebih merujuk kepada langkah-langkah dan juga praktik yang diterapkan buat ngelindungin suatu data dan juga sistem informasi itu tuh dari akses yang tidak sah, kerusakan maupun dari suatu gangguan. Poin yang keempat adalah kerahasiaan, di mana berkaitan dengan menjaga informasi itu tuh agar hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berwenang aja nih. Selanjutnya yang kelima adalah kepatuhan, di mana kepatuhan itu tuh mengacu pada pemenuhan terhadap hukum, regulasi, dan juga standar industri yang mengatur pengelolaan dan juga perlindungan data. Selanjutnya adalah integritas, di mana integritas itu tuh memastikan bahwa data itu tuh tetap konsisten, akurat, dan juga bebas dari perubahan yang nggak sah. Yang selanjutnya adalah ketersediaan, di mana ketersediaan itu menjamin bahwa data dan juga sistem itu tuh dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan tanpa adanya gangguan. Selanjutnya adalah kebijakan keamanan, di mana kebijakan keamanan ini itu adalah serangkaian prosedur dan juga aturan yang ditetapkan untuk mengarahkan upaya perlindungan data dari sistem informasi dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, yang penting juga adalah kerentanan keamanan, di mana kerentanan keamanan ini itu adalah kelemahan dalam suatu sistem atau proses yang dapat dieksploitasi oleh ancaman untuk mengakses, mengubah, ataupun merusak data dalam sistem. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk ke controlling user access, di mana ada namanya sistem privilege. Eh, s- Bisa menggunakan namanya create user, di mana pernyataan create user ini tuh digunakan untuk membuat pengguna tanpa hak istimewa apapun. Misalnya nih, bisa create user, misalnya create user user satu atau user 2. Biasanya create user itu digunain karena sebelumnya itu kita belum buat user ya. Selanjutnya bisa identified by misalnya password, bisa juga by number dan lain-lain. Selanjutnya, oke. Yang ketiga ada creating and revoking object privilege. Tadi setelah misalnya udah buat usernya nih, create user user satu, identified by password misalnya. Selanjutnya itu kita bisa kasih privilege ke user lain, misalnya grant object privilege on misalnya nama itunya, nama yang mau kita kasih, nama uh, uh, nama database kitanya ke misalnya ke yang kita mau kasih, misalnya user role bisa juga to public dengan diikutin with grant option, di mana grant option ini tuh penting, itu tuh kayak seperti memberi izin kepada seseorang untuk tidak hanya menggunakan suatu hak akses, tetapi juga memperbolehkan dia itu untuk memberikan izin yang sama kepada orang lain. Next. Sebelumnya. Aku bakal lanjutin lagi di bagian yang kelima, ada data manipulation language, itu DML. Jadi di sini ada jenis-jenis DML-nya itu. Jadi data manipulation language-nya itu kumpulan perintah SQL yang digunain untuk mengelola dan mengubah suatu data. Nah, kalau tadi kan DDL-nya itu lebih ke kayak menambahkan tabelnya, terus berhubungan dengan tabel sama kolomnya. Kalau ini kita lebih kayak mengelola dan memodify data yang udah kita masukin ke tabelnya ini. Jadi ada tiga itu, ada insert. Yang pertama itu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang udah kita buat. Kedua itu ada update. Dia itu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Kayak misalnya kita udah bikin eh, kita udah namain datanya, tapi kita mau ngubah datanya lagi, itu bisa pakai update. Yang ketiga itu ada delete, itu digunain untuk kalau kita mau menghapus data dari tabelnya. Nah, jadi select ini sebenarnya bukan termasuk DML karena dia itu hanya mengambil data, tidak mengubah data. Di select ini digunakan untuk display eh, misalnya satu tabel atau lebih dari database-nya. Misalnya di sini selectnya itu bisa bisa dengan mengambil semua kolom dari tabel customer. Misalnya dengan query-nya select, habis itu ada tanda bintangnya from customer. Jadi dia bakal nanti mendisplay semua data pelanggan-pelanggannya di sini.
Nah, kalau misal kita cuma mau mengambil kolom-kolom tertentu kayak customer ID, customer name, sama customer emailnya, kita bisa pakai select. Habis itu kita tinggal sebutin aja kolom yang kita mau lihat itu apa. Terus kita langsung from customer. Customer itu nama tabelnya yang udah kita buat sebelumnya. Nah, nah, tanda bintang ini cuma dipakai kalau kita mau menampilin semua data pelanggannya. Kalau misal kita mau mengambil kolom tertentu, itu nggak usah dipakein bintang. Describe itu jadi dia itu digunain untuk menampilkan struktur suatu tabel. Jadi misalnya kayak kita mau lihat si tabelnya ini ada pakai varchar atau char atau pakai number itu bisa dilihat oleh si describe ini. Query di situ kita tulis tabel yang kita mau lihat. Misalnya di sini customer. Nah, di sini ada cara-cara insertnya. Jadi ada tiga cara untuk memasukkan data ke dalam tabelnya itu. Yang pertama itu dengan menyebutkan nama kolomnya. Jadi ini kita masukin dulu insert intonya, terus kita tulis tabelnya. Misal di sini ada customer. Nah, di sini kita dengan cara pertama ini kita tulis dulu kolom-kolomnya itu apa. Ini bisa diacak juga. Misalnya di sini ada customer email, customer ID, sama customer name. Nah, setelah kita tulis kolomnya ini, kita baru di bawahnya tulis values. Values itu maksudnya nilai yang kita mau isi ke si customer email ID sama name-nya ini. Di, di sini kita isinya juga harus urut ya. Jadi ya, dari email, ID, baru name. Di sini emailnya, terus baru ID, habis itu baru name-nya. Yang kedua itu bisa caranya dengan tanpa menyebutkan nama kolomnya. Nah, tadi kan kalau kita di sini nyebutin kolomnya ada email, ID, sama name. Kalau kita nggak nyebutin itu juga bisa selama kita tahu urutan pas kita create table-nya itu apa. Misalnya pas create table itu kita bikin dulu yang pertama itu customer name, habis itu customer ID, habis itu customer name. Nah, itu kita harus tahu urutannya kayak gimana. Jadinya kita harus masukin values-nya juga sesuai urutannya. Kalau di sini customer email, customer ID, baru customer name-nya. Nah, gimana sih kalau data yang kita masukin itu banyak banget? Jadi kan kalau kayak ini kan harus di blok sama di run satu-satu kan ya. Jadi kalau kita datanya banyak itu kita bisa pakai insert all. Jadi di sini kita tinggal tulis aja insert all, terus di bawahnya itu into. Jadi nggak usah pakai insert into lagi karena di sini udah insert all. Jadi yang intonya ini bakal di indentation. Jadi kita tulis aja into customer itu nama tabelnya. Terus kita langsung isi aja values-nya itu berapa dan berapa. Habis itu jangan lupa di akhirnya itu kita eh, tulis select bintang from dual. Kayak sebelumnya jangan lupa kalau string itu kita pakai tanda petik. Tapi kalau misal kayak numerik itu nggak usah. Jadi misal kalau angka gitu kita langsung aja tulis tanpa tanda petiknya. Tapi kalau kalimat string itu harus pakai tanda petik satu. Selanjutnya itu ada update. Jadi update itu mau mengubah satu datanya itu. Jadi dia itu memerlukan empat hal. Ada nama tabelnya. Kita harus tahu tabel mana yang mau kita ubah. Terus habis itu nama kolomnya. Kolom mana yang mau kita perbaruin sama nilai barunya. Data baru ini bakal ditetapin dalam set. Terus kondisinya where baris mana yang harus diubah. Misalnya contoh update di sini. Misalnya kita mau ngupdate si tabel customer-nya ini. Misalnya customer emailnya kita mau ubah jadi Alice Johnson. Nah, kita bisa tulis aja di sini update customer nama tabelnya. Habis itu kita langsung taruh aja set sebagai nilai baru yang mau kita kasih ke customer emailnya ini. Misalnya di sini Alice Johnson. Nah, kalau where ini, jadi where ini sebagai kayak dia kayak misal si customer emailnya ini bakal diubah kalau si customer ID-nya ini CO001. Jadi kalau misal eh, customer ID-nya itu bukan CO001, si customer emailnya ini nggak akan diubah. Jadi where ini buat nentuin buat pemenuhan kondisi tertentu yang kita mau gitu.
Nah, di sini kalau kita mau masukin atau mengupdate lebih dari satu baris, kita bisa pakai in. Nah, misalnya di sini kita mengupdate customer, terus set customer name-nya itu menjadi Michelle. Tapi misalnya kita eh, mau mau memenuhi kondisi di mana customer ID-nya itu ada CU005 sama 009. Nah, kalau tadi kan pakai sama dengan. Nah, di sini kita bisa pakai in. Jadi where customer ID in CU005, CU009. Jadi beda ya kalau di sini pakai sama dengan, kalau lebih dari satu itu bisa pakai in. Yang terakhir itu ada delete. Jadi delete itu digunain untuk menghapus baris dalam satu tabel. Eh, Dalam delete ini kita juga bisa menggunakan where sama kayak tadi penggunaannya. Kalau where-nya ini nggak digunain, maka semua baris dalam tabelnya itu bakal dihapus. Maka misalnya di sini kita cuman mau menghapus satu pelanggan di bagian customer-nya. Kita bisa delete from customer, di mana customer ID-nya ini CU001. Misalnya di sini ada hapus pelanggan berdasarkan kotanya. Kita tinggal tulis saja delete from, terus customer sebagai nama tabelnya. Terus kita tinggal tulis saja di mana customer address-nya ini like eh, persen Jakarta persen. Artinya ini harus depannya persen, harusnya depannya Jakarta. Kalau kita mau langsung menghapus semua data dalam tabel itu kita langsung kayak delete from customer jadi tanpa where. Tapi ini bakal ke delete semua datanya juga. Oke, selanjutnya aku lanjutin ke Angela. Oke, selanjutnya ini materi yang terakhir ada basic select. Boleh next? Oke. Selanjutnya yang pertama ada select clauses, di mana ada apa aja. Yang pertama ada select, ada from, ada where, group by, having, dan juga ordered by. Aku bakal bahas satu-satu dulu. Ya, sebelumnya. Oke, jadi select ini tuh digunain untuk nentuin kolom ataupun atribut yang kita mau ambil dari suatu tabel. Sedangkan from ini tuh untuk tentuin kita mau ambil itu dari tabel mana, sehingga kita menggunakan from. Untuk where ini sendiri pun bersifat lebih ke kondisi seperti yang Michelle tadi udah jelasin. Jadi kondisinya apa baru bakal dijalanin. Selanjutnya adalah group by, di mana ini tuh digunain untuk mengelompokkan baris yang memiliki nilai sama dalam satu atau lebih kelompok menjadi suatu satu kelompok. Misalnya nih, kita mau menghitung jumlah karyawan per departemen, maka kita bisa tulis group by department underscore ID, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk having, having itu tuh setelah misalnya kita mengelompokkan data itu pakai group by, having itu tuh digunakan untuk memfilter kelompok tersebut berdasarkan dari kondisi tertentu. Ini tuh mirip seperti where, tetapi digunakan setelah kita itu pakai group by atau setelah dikelompokin dulu pakai group by. Misalnya untuk untuk hanya mengambil departemen yang memiliki lebih dari 10 karyawan, maka kita bisa tulis tuh having count employee ID lebih dari 10, kurang lebih seperti itu. Dan order by ini tuh untuk mengurutkan hasil akhir dari suatu query. Misalnya itu bisa naik maupun turun, bisa ascending ataupun descending. Oke, next. Oke, kita bahas satu-satu dulu dari select dan juga from. Misalnya nih, kita mau pilih first name dan juga last name dari tabel employees. Maka kita bisa tulis select first name, last name from employees. Bisa juga misalnya kita mau select semua data nih, jadi nggak cuma beberapa data, mau semua. Kita bisa pakai tanda bintang ini atau asterisk. Jadi select bintang from employees. Gitu. Next. Selanjutnya adalah where. Tadi where itu sebagai kondisi di mana misalnya select employee ID, first name dan juga last name from tabel employees, di mana dengan kondisi atau where employee underscore ID sama dengan 101. Di mana dia itu bakal select employee ID, first name dan juga last name dari tabel employees dengan kondisi employee ID-nya itu 101. Kalau employee ID-nya 101, maka bakal baru dijalanin. Kalau misalnya enggak, maka enggak bakal dijalanin. Oke, next.
Nah, di where itu sendiri tadi ada beberapa comparison operators yang biasanya digunakan. Misalnya sama dengan untuk equal to, ada kurang dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih, lebih dari sama dengan, dan juga ini tombol terakhir, ini tuh maksudnya tidak sama dengan, gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk ke where dengan tambahan between. Misalnya, select, kita mau last name dan juga salary-nya dari tabel employees. Where salary between 9.000 dan juga 11.000. Sebenarnya between, kalau misalnya kita nggak mau pakai between, kita tuh bisa pakai yang kayak di bawah nih, yang lebih dari sama dengan dan juga kurang dari sama dengan. Between itu tuh biasa digunain biar lebih mempermudah aja sih, gitu. Next. Oke, selanjutnya masuk ke logical comparison. Ada and, or, dan juga not. Di mana and itu returns true kalau misalnya dua kondisi itu benar dua-duanya. Untuk or, dia bakal returns true kalau misalnya salah satu kondisi benar. Dan untuk not, dia itu bakal returns true kalau misalnya kedua kondisi itu tuh salah. Next. Oke, misalnya contohnya aja, misalnya yang pertama, select last name dan juga job ID from employees where job not in, maksudnya tidak di IT Proc dan juga S Arab, di mana kalau misalnya job ID itu nggak di dua-dua ini, maka bakal baru dijalanin yang atas, yang select dan juga from gitu. Sesuai yang tadi di mana not itu tuh bakal returns true kalau misalnya kedua kondisinya itu salah. Untuk not. Nah. Selanjutnya untuk yang kedua, select last name, department ID dan juga salary from employees. Di mana where department ID lebih dari 50 and salary lebih dari 12.000. Di mana bakal dijalanin ketika kedua kondisi ini tuh terpenuhi. Makanya pakai and. Untuk yang terakhir, pakai or, di mana select department name, manager ID, location ID from departments, where location ID sama dengan 2.500 or manager ID sama dengan 124. Di mana itu tuh bakal dijalanin apabila salah satu kondisinya itu benar antara location ID-nya itu sama dengan 2.500 ataupun manager ID-nya sama dengan 124. Oke, next. Selanjutnya adalah order by, di mana order by ini untuk mengurutkan hasil akhir nih. Misalnya ada select column list from table list. Order by column list bisa pakai ascending maupun descending. Kalau ascending tuh naik, misalnya dari A sampai Z. Sedangkan kalau descending itu turun, misalnya di order by dari Z ke A. Seperti itu. Oke, sekian aja materi kita. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang mau nanya, boleh on mic atau nggak bisa lewat kolom chat. Mau nanya yang di bagian order by boleh diulang nggak? Sedikit. Oke, boleh. Oke, aku ulang ya yang bagian order by. Jadi, order by ini tuh misalnya nih, select column list from table list. Misalnya di column list itu ada banyak nih. Misalnya contohnya aja nih kayak nama-nama hewan kayak ayam, ikan, udang, kurang lebih seperti itu. Nah, order by ini tuh digunain biar hasil akhir dari tabel itu tuh urutan nih. Misalnya kalau pakai ASC atau ascending, dia tuh bakal ngurutin dari A sampai Z. Tadi kayak dari ayam, ikan, terus udang gitu. Kalau misalnya descending atau dash ini tuh digunain dari atas ke bawah. Jadi misalnya dari yang abjadnya itu misalnya dari Z ke A. Kurang lebih seperti itu. Udah ngerti belum ya? Oke. Berarti kalau untuk yang ASC itu dari A sampai Z, tapi kalau yang DES itu Z sampai A. Berarti itu ya? Ah, iya benar gitu. Oke, thank you. Iya. Apakah ada yang mau nanya lagi?
Aku tunggu sampai jam 5 ya kalau ada yang mau nanya. Oke, mungkin aku bantu ya karena ada yang DM aku. Mungkin bisa bantu jawab. Kalau misal ID itu char, tapi datanya itu berubah angka, perlu pakai tanda juga kah? Boleh diulang, sorry. Aku ulang ya. Kalau misal ID itu char, tapi datanya itu berubah berupa angka, apakah perlu pakai tanda petik juga kah? Tanda petik maksudnya. Untuk Gabriela bisa langsung chat di for all aja ya, biar tutornya juga Tanda bisa langsung baca. petiknya itu di mananya ya maksudnya? Oh, maksudnya pas mau insertnya ya? Kalau pas insertnya itu emang em, misalnya kalau angka ya, terus pakai char. Sebentar ya. Oke, jadi setahu aku kalau char kalau diisinya itu char, tapi misal mau ditulisnya itu sebagai angka, itu tetap harus dikasih petik karena itu mungkin masuknya char. Kecuali mungkin kalau dari awalnya create table-nya itu integer atau number, itu boleh tanpa petik. Untuk Gabriela, apakah sudah menjawab? Oke, udah. Apakah ada yang mau nanya lagi? Ada yang nanya di sini bedanya varchar sama char. Jadi kalau char itu dia itu eh, kayak misalnya kan kalau kita mau create table, itu kan kita isi misalnya char 8 gitu. Misalnya kalau NIM kan eh, misalnya harus 8 angka gitu. Itu kita bisa pakai char. Jadi si user ini isinya itu harus benar-benar 8 karakter. Nah, sementara kalau varchar 2 itu misalnya kita isi varchar 2 eh 15 gitu. Misal si user isi di bawah 15 karakter itu nggak apa-apa. Tapi kalau char itu misal diisi 8 ya harus bener-bener 8 karakter gitu. Biasanya kalau varchar itu lebih kayak buat email, nama, dan sebagainya. Tapi kalau char itu biasanya lebih buat ID sama NIM yang jumlah karakternya itu udah jelas berapa gitu. Apakah sudah menjawab?
Iya, berarti kalau misal varcharnya 15 nih, terus si usernya cuma ngisi 8 huruf, itu nggak apa-apa, sisanya spasi. Tapi kalau misal char 15, itu benar-benar harus diisinya 15 gitu. Untuk Delvin Kolosasi, apakah sudah menjawab? Oke, selanjutnya aku jawab aja dulu kalian dari Gabriela, Irma. Boleh kasih contoh yang group by dan juga having kah? Oke, untuk di PPT mungkin nggak ada, tapi aku bakal jelasin secara lisan aja. Jadi misalnya nih, ada table sales dengan misalnya ID number, ada kategori, dan juga amount dari number itu. Misalnya nih ada ID 123, kategorinya itu ada misalnya food, food, snack, terus kayak amount-nya ada 100, 150, 250, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk grup by itu kita bakal ngelompokin dari data yang ada di tabel itu. Misalnya, kita mau select yang tadi kategori some amount dari tabel sales itu. Jadi select kategori some amount from sales, di mana kita bakal group by misalnya kategori. Tadi kan kategorinya itu ada food, food sama snack nih. Nah, group by itu digunain untuk ngekelompokin gitu. Jadi misalnya group by kategori, maka itu tuh bakal dikelompokin berdasarkan kategorinya. Jadi tabelnya itu nanti yang paling pertama bukan dari ID-nya lagi nih, tapi langsung dari kategorinya. Ada food, ada snack. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk having tuh digunain setelah kita tuh pakai group by-nya. Jadi tadi misalnya group by kategori, having tuh itu mirip seperti where atau kayak kondisi, tapi having tuh digunain setelah kita pakai group by gitu. Jadi kurang lebih having tuh mirip where atau kondisi. Misalnya tadi group by kategori. Terus kita mau kasih kondisi sum amount-nya itu lebih dari 300. Jadi misalnya group by kategori having sum amount-nya itu lebih dari 300 gitu. Jadi bakal dikeluarin kategorinya yang lebih dari 300. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab atau masih bingung? Oke, thank you. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga dari Dimas Arya. Kak, tadi perbedaan underscore sama bintang untuk satu karakter itu apa ya? Mungkin Michelle bisa jelasin. Sorry, kenapa? Boleh diulang? Ada di kolom chat dari Dimas Arya. Tadi Oh, perbedaan sebentar. underscore sama bintang untuk satu karakter itu apa ya? Hmm, underscore sama bintang ya. Sebentar. Itu di bagian yang regex pilek ya berarti. Sebentar ya. Aku share dulu. Nah, kalau underscore ini di bagian like itu, jadi like sama regexp like itu beda ya. Jadi kalau regexp like itu, dia itu lebih kompleks dari si like ini. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya underscore sama titik ya, kalau nggak salah. Titik sama bintang juga. Nah, kalau di sini itu underscore itu, kalau di like, itu dia mewakilin satu karakter gitu. Kayak misalnya di sini contohnya, misalnya kita mau bikin constraint-nya itu kan huruf keduanya itu B.
Nah, kita kasih underscore ini sebagai kayak perwakilan itu, perwakilan satu karakter itu. Misal, misal si user nulis Abi atau Ubi itu nggak apa-apa selama si B-nya itu jadi huruf kedua. Jadi itu tuh buat merepresentasikan si satu karakter ini. Nah, jadi kalau di Regi XP like itu kan di sini ada titik. Nah, sebenarnya sama, tapi kalau di Regi XP like itu tadi kan kalau di like itu pakainya yang underscore. Ini kalau di like. Tapi kalau di Regi XP like itu lebih kompleks, jadi dia itu penamaannya juga lebih complicated gitu. Terus juga di sini lebih banyak, kayak di sini ada 4, terus titiknya itu buat mewakili satu karakternya. Kalau tadi kan pakai underscore, tapi kalau yang di regex lagi ini pakai titik. Nah, kalau titik bintang ini, kalau titik itu kan cuman mewakili satu karakter. Nah, kalau titik bintang ini sama kayak yang ini, persen. Persen itu kan mewakili banyak karakter. Jadi kayak lebih dari satu. Nah, sama kayak yang ini, titik bintang itu bisa mewakili sejumlah karakternya. Tuh. Apakah sudah menjawab? Oke, apakah masih ada yang mau nanya lagi atau masih bingung? Boleh langsung nanya aja ya. On mic atau nggak lewat chat. Aku tunggu sampai jam 5 lewat 5 ya untuk pertanyaannya. Oke, sebelum kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi, tapi aku masih tunggu sampai 5 lewat 5 kalau misalnya masih ada yang mau nanya. Oh ya, aku juga mau kasih kisi-kisi untuk UTS database nanti. Untuk kisi-kisinya aku bisa taruh lewat kolom chat ya. Ini tuh nggak 100% bakal benar, tapi ini tuh kisi-kisi yang didapat dari dosen kelas aku gitu sih. Oke, untuk kisi-kisinya udah aku share di kolom chat. Bagi yang mau simpen bisa di screenshot aja atau nggak di copy. Oke, karena udah jam 5 lewat 5, terus juga udah nggak ada yang nanya. Mungkin aku bisa balikin ke panitia. Oke, karena udah nggak mau ada yang nggak mau nanya lagi, aku izin sesi dokumentasi ya. Boleh yang bisa on cam, tolong on cam. Dan bagi yang nggak bisa nggak apa-apa. Aku izin dokumen ya. Satu, dua, tiga.
Oke, mungkin sekian untuk sesi tutoring hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir ya. Kalian boleh leave. Terima kasih.